Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat sekalian, kita hari ini malam ini ketemu lagi dalam acara ngaji bareng bersama. Mari kita membaca Fatihah sebagai tawasul kepada Kanjeng Nabi, bil khusus kepada para guru dan kiai kita, bil akhos temateng musannif soho mutarajim kitab ini. Mudah-mudahan lumeber berkahnya kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir kemarin kita bicara tentang bab mengenai ziarah ke makam Rasulullah, di mana diilustrasikan bahwa ziarah ke makam Rasul itu merupakan sesuatu atau amaliyah yang disepakati akan kebolehan bahkan anjurannya oleh umat Islam. Min sunanil muslimina mujma'un 'alaiha gitu ya. Fadilahnya disampaikan bahwa barang siapa yang kemudian hadir di makam Rasul, ini seolah-olah bertamu, berkunjung kepada Kanjeng Nabi saat masih hidup, dengan berbagai macam argumentasi hadisnya. Nah, walakin hunaka, tetapi ne ing dalem kono panggonan syirdimatun utawi celaan. Celaan itu hinaan atau penolakan lah ya. Minan nasi saking sekelompok menungso. Wa ula ilan utawi mengkono nas iku alladzina wong akeh hakaina kang wis nyeritakaken sapa kita anhum saking nas man aziyaratil kuburi ing oleh nyegah ziarah kubur. Meski telah diketengahkan sekian banyak argumentasi dalil berkenaan dengan keutamaan ziarah makam Rasul, niku tetap onten saja orang-orang yang kemudian mencela tradisi ini, mencela amaliyah ini. Siapa mereka? Mereka tak lain adalah orang-orang yang sejak awal diceritakan sebagai kelompok yang mencegah, yang melarang, yang membid'ahkan amaliyah ziarah kubur lah itu. Mana'u padha nyegah sapa nas ziaratahu ing ziarah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sannafu lan padha ngarang sapa nas fi hadhil mas'alati ing dalam ikilah masalah musannafatin ing pira-pira karangan. Wa asdaru lan ngetokake sapa nas fatawiyah ing fatwa tufhimu kang mahamake ahlal Islam ing ahli Islam annasaddar rihali sak temene melakukan perjalanan jauh, nemen-nemen ke melakukan perjalanan ila ziaratihi maring ziarah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku la yajuzu forbidden, ya, tidak dibolehkan, ora wenang gitu. Kelompok ini kata Mbah Ali adalah orang-orang yang sama yang dulu melarang ziarah kubur. Mereka menulis beberapa karya, mengeluarkan beberapa fatwa, yang kemudian dari fatwa itu dipahami bahwa mereka ini melarang orang bepergian jauh dalam rangka ziarah kepada Rasulullah. Kata mereka, anna saddar rihali ila ziyaratihi la yajuzu, melakukan perjalanan jauh dalam rangka menziarahi Kanjeng Nabi hukumnya tidak boleh gitu. Amalau sadda anapun lamun nemen-nemeni sapa al mukminu wong mukmin rihlahu ing perjalanane mukmin ila ziyarati masjidihi maring ziarah masjid Kanjeng Nabi lissolati krana nglakoni salat fihi ing dalem masjid fadzalika mongko tayu mengkono saddal mukmin rihlahu iku jaizun menang. Tetapi kalau perjalanan jauhnya itu dalam rangka mengunjungi Masjid Nabawi, mengunjungi Masjid Kanjeng Nabi,
terus melaksanakan sholat di dalamnya dalam rangka memperoleh fadilah sholat di dalamnya, itu boleh kata mereka. Jadi pendapat kelompok yang melarang ini, lek ziarah makam Rasul tidak boleh, lek mengunjungi masjidnya Nabi boleh gitu. Dalilin apa? Wa daliluhu mutawi dalilin nas iku al wahidu siji ya. Dalile mung siji bola balik mung sitok dalile. Alladzi ja'aluhu kang dadekake sapa nas ing wahid fi kulli musannafatihim ing dalem sekabehane karangane nas. Napa rupane qauluhu pengendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusaddur rihalu illa ila salasati masajida. La tusaddu ora kena den nemen-nemeni apa arrihalu perjalanan illa ila salasati masajida kejaba maring telu pira-pira masjid. Al Masjidil Haram rupane Masjidil Haram wa masjidi hadza lan masjid ingsun iki ay Masjid Nabawi wal Masjidil Aqsa lan Masjidil Aqsa rawahu Syaikhani wa Muslim wa ghairihima wa Muslim wa ghairuhuma. Kata kelompok ini dalam rangkaian karya mereka yang banyak itu oleh Mbah Musonaf ketika diteliti ternyata hadisnya cuma satu. Bolak-balik hadis niku sing digawe dalil melarang ziarah makamnya Rasul. Nopo hadise? Hadis ini menyebutkan bahwa orang tidak boleh melakukan perjalanan jauh dalam rangka kunjungan religi kecuali kepada satu di antara tiga masjid. Nopo mawon? Masjidil Haram berarti boleh, Masjid Nabawi boleh, Masjidil Aqsa boleh. Di luar tiga ini, kata kelompok ini tidak boleh, termasuk menziarahi makamnya Kanjeng Nabi ya gitu. Itu logika yang dibangun oleh kelompok ini demikian gitu. Qala dawu sopal Imam Al-Ghazali fil Ihya tahta unwani fadilatil Madinatil Munawwarati ala sairil biladi. Qala dawu sopal Imam Al-Ghazali tahta unwani fadilatil Madinati ing dalem ngisore tema keutamaan kota Madinah Al-Munawwarah ala sairil biladi ngalahake sekerine pira-pira negara, pira-pira wilayah. Wa qad dhahaba lan teman-teman milih sapa ba'dul ulama'i setengah para ulama ilal istidlali mari ngalap dalil menggunakan dalil bihadzal hadisi kelawan ikilah hadis serupane la tusaddur rihalu illa ila salasati masajida gunakake fil man'i ing dalem mencegah melarang minar rihlati saking perjalanan li ziyaratil masyahidi maring mengunjungi piro-piro situs ya apa masyahid itu bukti-bukti sejarah situs-situs gitu ya wa kuburil ulama lan piro-piro makome ulama wasulaha lan wong kang soleh sebagian ulama menggunakan hadis ini sebagai dasar istidlalnya bahwa mengunjungi tempat-tempat bersejarah dalam konteks sejarah umat Islam, mengunjungi menziarahi makamnya para ulama, orang-orang soleh itu tidak boleh. Karena yang boleh hanya tiga tadi itu, mengunjungi masjid, Masjidil Haram, Nabawi dan Masjidil Aqsa. Di luar itu tidak boleh, gitu ya. Ini pendapat. Lantas apa komentar musannif kitab ini? Wa ma tabayyana lan ora pertelo li kanggone ingsun apa anal amro sak temene perkara iku kadzalika kaya mengkono-mengkono man'i bali ziaratu bali utawi ziarah iku makmurun den perintah apa biha ziarah. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha kuntu ana sapa ingsun iku nahaitukum nyegah sapa ingsun ing sira kabeh an ziyaratul kuburi saking ziarah kubur biyen fazuruha mongko nuli ziarah sira kabeh wala taqulu hujran wala taqulu aja ngucap sira hujran ing mengabaikan. Jadi
hadis tadi benar, gitu ya. Hadis tadi benar. Tetapi pemahaman terhadapnya yang perlu diluruskan. Tadi disebutkan sebagian ulama menjadikannya sebagai dalil untuk melarang aktivitas kunjungan religi ke berbagai tempat bersejarah. Larangan untuk menziarahi makam orang-orang alim, makam orang-orang soleh, makam auliaillah. Berdasarkan hadis itu, karena secara tekstual menyebutkan orang mukmin tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali untuk mengunjungi satu di antara tiga masjid tersebut. Nah, penjelasan itu dijawab oleh musannif kitab ini. Menurut saya tidak begitu gitu ya. Wa mata bayanali anal amro kana tidak begitu. Kenapa? Karena ziarah itu sesuatu yang memang sejak awal dengan argumentasi yang sudah disebutkan dalam bab ziarah niku makmurun biha, sesuatu yang diperintahkan. Jadi melandaskan amaliyah ziarah yang kemudian dihukumi larangan dengan hadis tadi itu di luar konteks makna hadis sebenarnya. Karena untuk ziarah itu satu hal, nah untuk rihlah yang tadi itu hal lain. Tidak boleh dikoneksikan dalam arti menjadikan hadis tentang latus satu rihal tadi sebagai larangan untuk berziarah, karena senyatanya ziarah punya landasan teks yang lebih valid, lebih konkret, lebih to the point berkaitan dengan kebolehannya. Apa hadisnya? Kuntu nahaitukum an ziaratul kubur fazuruha. Betul, dulu aku pernah melarang engkau ziarah kubur kata Rasul, neng sekarang berziarahlah. Itu lebih kontekstual, lebih relevan dengan makna ziarah, bukan hadis yang tadi itu, bukan itu. Wal hadisu utawi hadis iku innama warada angin pestine tumeka fil masajid yang dalam piro-piro masjid. Walai salan ora ana iku fi maknaha ing dalam maknane masjid apa al masyahidu piro-piro tempat bersejarah, situs. Lanya pokok enggak napa hadis tadi kan sebenarnya berkaitan dengan masjid bukan yang lain. Maknanya tidak bisa dipakai untuk melegitimasi larangan berkunjung kepada masyahid-masyahid niku, situs-situs bersejarah itu. Tidak bisa dipakai untuk itu. Kenapa? Ini landasannya, argumentasinya. Li'annal masajida, krono saat temene pira-pira masjid, ba'dal masajid salasati, sakwise ikilah masjid lu, iku mutamasilatun podo ing dalem derajate. Wala baladalan ora ono satu wilayah iku maujud illa wa fihi kejaba iku ing dalem balad masjidun utai masjid. Fala makna mongko ora ana maknane, tidak ada gunanya lirihlati maring berkunjung li masjidin akhir maring masjid liyane. Jadi konteks hadis itu oleh Mbah Ali ditempatkan kepada penjelasan tentang masjid, bukan kepada yang lain, gitu loh. Larangan melakukan perjalanan jauh hanya untuk mengunjungi masjid-masjid di luar tiga tadi itu dianggap lama nafi, tidak ada korelasinya, tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena masjid saanterun dunya selain yang tiga tadi itu nilainya sama, gitu loh. Nilainya sama. Hingga setiap wilayah punya masjid, wilayah lain punya masjid. Antar masjid di wilayah yang berbeda ini kualifikasi derajatnya sama. Yang tidak sama itu tiga masjid disebutkan tadi. Hingga bahasa hadis tadi itu murni dibatasi tentang larangan mengunjungi masjid ketika itu dalam konteks perjalanan jauh kecuali tiga masjid tadi. Lah nyapa kok ado-ado wong nggonmu ya ono masjid. Nah gitu loh. Maksudnya gitu. Nah, kecuali kalau kemudian masjid itu mengandung situs sejarah gitu ya. Makanya disebutkan laisa fihi laisa maknahu al-masyahid. Maknanya tidak mencakup situs atau museum atau apa tempat bersejarah. Karena yang dikunjungi bukan semata masjidnya, tetapi adalah peninggalan sejarahnya. Menjadi boleh gitu. Jadi sampean Jumatan ning dadak ning tonggone sing adoh gitu ya. Ben ganjarannya akeh gitu ya. Padahal ning ngene sampean ya masjid gitu. Nah, itu lagu satu rihal itu ya. Kono wae gak satu-satu.
Wong masing-masing juga sudah ada masjidnya, dan masjid-masjid itu secara kualifikasi derajat sama gitu loh. Hingga kalau dalam batasan masjid, kita boleh untuk kemudian melakukan perjalanan jauh dalam rangka sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa, atau di Masjid Haram gitu. Itu boleh karena memang kualitasnya, derajatnya, nilai fadilahnya beda dengan masjid-masjid yang lain di luar 3 masjid tadi. Gitu. Jadi konteksnya jelas gitu ya. Hadisnya tidak dibawa ke luar masjid, memang itu konteksnya masjid. Maka kejauhan kalau hadis itu dipakai sebagai dasar melarang menziarahi makamnya Kanjeng Nabi. Itu maksudnya begitu maksudnya gitu. Wa amal masyahid anapun utawi piro-piro situs ya, tempat-tempat bersejarah iku fala tatasawa mongko ora podo bal barokatu ziaratiha balik utawi keberkahan menziarahi masyahid iku ala qadri darajatihim ing atase milang-milang kadar derajate sapa nggih sahibul masyahid itu ya wong sing duwe situs niku wau indallahi azza wa jalla ana sandinge Gusti Allah. Jadi masjid dengan masyahid dua hal yang berbeda. Masyahid itu apa? Tempat-tempat bersejarah yang punya nilai-nilai religiusitas gitu ya. Misalnya makom, misalnya kemudian napa jenenge ya kalau di mungkin kalau di Makkah ya ada makom makomnya sinten gitu ya, kemudian tempat-tempat yang perlu disinggahi Kanjeng Nabi dan seterusnya, masjid-masjid yang kemudian mungkin tidak di antara 3 tadi, tapi ada masjid Kuba, ada masjid Kiblatain gitu ya, itu namanya masyahid gitu ya, masyahid. Nah, derajatnya atau apa istilahnya tingkatannya tidak sama antara satu tempat dengan tempat yang lain gitu, tergantung sohibul masyahidnya siapa gitu. Maka lagi-lagi ini menegaskan bahwa hadis tadi itu tidak selayaknya dipakai untuk melarang menziarahi atau berkunjung kepada masyahid-masyahid situs-situs tadi. Terlebih tidak relevan ketika dipakai untuk melarang menziarahi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Sumaqala nuli dawuh sinten musannif laita syi'ri laita menawa-menawa si apa syi'ri ucapan ingsun iku hal yang na'u ana ta nyegah sapa hadzal qailu ikilah wong kang duweni pendapat min sadr rihali saking nemen-nemeni perjalanan ila kuburil anbiya'i maring makome para nabi alaihi wassalam misla Ibrahim ngumpamane Nabi Ibrahim falman umongko tawi nyegah an min dalika saking mengkono-mengkono min dalika saking mengkono-mengkono napa niku sidri hali iku fi ghayatil ihalati ing dalam katoke kemustahilan gitu. Terus napa jenenge apakah kemudian orang-orang yang melarang menziarahi makam Kanjeng Nabi itu juga akan melarang untuk menziarahi makam Ibrahim misalnya, menziarahi makam Nabi yang lain misalnya kan gitu. Falman udzalika melarang hal yang demikian tentu itu sebuah kemustahilan. Apa artinya? Wong makom yang lain saja boleh, maka masa makomnya Rasul tidak boleh gitu. Fa idza jawaza mongko nalika ngolehake sapa wong dalika ing mengkono-mengkono keterangan fakubulul auliyai mongko utahe kuburane para wali wal ulama wasulaha lan wong kang soleh iku fi maknaha ing dalam maknane ziarah. Kalau menziarahi makam para nabi boleh, maka hal yang sama mestinya juga dibolehkan untuk menziarahi makam para aulia, para orang-orang soleh, para ulama. Falayab odu mongko ora adoh ayaku nayen ono apa zalika mengkono-mengkono ziarah min aghdradil rihlati saking tujuane perjalanan. Kama anna ziaratul ulama'i kaya oleh menziarahi para ulama fil hayati yang dalam mongso kesangi minal maqasidi nyatane saking pira-pira tujuan. Bahwa menziarahi mereka itu para ulama, para orang soleh di makomnya itu sesungguhnya
diibaratkan memiliki kesamaan dengan mengunjungi mereka saat masih hidupnya gitu. Wa inni satemene ingsun iku ajabu gumun sapa ingsun. Summa ajabu nuli gumun sapa ingsun. Ayafhama yen to mahami sapa tu aklin wong kang duweni akal. Mana akang nyegah sapa tu aklin ziaratahu ing menziarahi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min hadal hadisi saking ikilah hadis. Ma'afahmi jawazi sadr rihali sertane paham oleh melakukan perjalanan jauh ilal Madinatil Munawwarah ilal Madinati maring kota Madinah al Munawwarati kang den padangi bi anwarihi kelawan sinare Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li ajli sholati krana nglakoni salat fi masjidihi ing dalam masjid Kanjeng Nabi. Bagi saya kata musonef sangat mengherankan gitu ya, gumunke gitu loh ya. Kok ada orang punya pemahaman kalau menziarahi makam Rasul itu tidak boleh, sementara menziarahi masjidnya adalah boleh. Padahal gitu ya, padahal Madinah dengan masjid yang memiliki keutamaan luar biasa tadi itu bisa seperti itu lantaran Kanjeng Nabi. Ya di Al-Munawwarati bi Anwar itu maksudnya Madinah bisa bersinar seperti itu, bisa kondang kuncoro dari kota yang penuh keberkahan itu tak lain tak bukan bi anwarihi oleh karena sebab sinar cahayanya Kanjeng Nabi. Loh, lah yang disinari aja boleh diziarahi kok nggak boleh menziarahi sumber sinarnya. Ini makanya bahasanya ajabu summa ajabu. Herman aku gitu ya. Herman itu heran banget pokoknya Herman ya. Herman banget itu. Ya, jadi unik gitu ya. Wong sing menjadi efek dari sinar itu boleh, masuk sumbernya enggak boleh gitu ya. Kamu kok boleh siji ya, karena makam juga di situ, di Raudhah kan di dalam Masjid Nabawi itu gitu ya. Jadi Herman gitu ya. Wa inna ma'ajibtu angin pestine gumun sapa ingsun dibaleni neh. Suma ajibtu nuling gumun sapa ingsun. Min dalikal fahmi saking mengkono-mengkono pemahaman. Li annal Madinata krana sak temene Madinah al munawwarata kang den padangi bi anwarihi kelawan sinane Kanjeng Nabi. Maka nalaha ayyuki matin. Maka na ora ono laha ketwini Madinah apa ayyuki matin utawi endi-endine rego bainal biladi ing dalam antarane pira-pira negara qabla hijratihi sadurunge hijrah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaiha maring Madinah gitu ya. Irman tenan gitu ya. Lek wong-wong gelem memahami dalam konteks sejarah rodok memburi sithik saja. Itu dulu Madinah tidak ada nilainya, laki matalah, tidak ada nilainya. Kapan? Qabla hijratihi sebelum hijrahnya Kanjeng Nabi. Makanya kalau diibaratkan Madinah itu sesuatu yang bersinar, sumber sinarnya bukan Madinahnya, tapi Rasulullah. Gitu. Apa buktinya? Ya jelas sejarah mencatat saat dari Kanjeng Nabi hijrah ke sana, Madinah itu ya lagi matalah, tidak punya keunggulan dibanding tempat-tempat yang lain. Artinya sama dengan lian-liane gitu. Itu. Jadi ini apa penjelasan yang sangat logis gitu ya. Jadi lagi matalah tidak ada nilai sama sekali keunggulan Madinah dibanding yang lain itu. Bahkan di Madinah itu kalau dari dalam segi struktur masyarakatnya ini kan cenderung majmuk gitu ya. Ada kelompok Yahudi, kelompok Nasrani yang masing-masing itu juga kerap kali bersinggungan dalam konflik berkepanjangan gitu. Hadirnya Rasul itu menjadi oase di tengah-tengah konflik tadi. Bagaimana Muhammad menjadi pemersatu umat saat itu. Hingga mulailah Madinah yang semula merupakan daerah-daerah yang biasa-biasa saja menjadi daerah yang luar biasa seiring tinggalnya Rasul di sana, seiring berkembangnya Islam di sana. Makanya kalau ahli Madinah merupakan kota yang mubarakah, yang munawwarah, itu tak lain tak bukan bi barakati anwarin nabi karena sinar cahaya Rasulullah gitu ya. Jadi ngoten niku. Makanya ajib tuh herman tenan gitu ya.
Wa hadzal masjidu, sekarang masjidnya. Lan utawi kelah masjid al-karimu kang mulya iku masjiduhu masjide Kanjeng Nabi. Laula idhofatu lamun ta ora utawi nyenderake masjid ilaihi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lakana yakti ana apa masjid iku kakulil masajidi kaya saben-saben masjid la fadla lahu kang ora ana keunggulan iku maujud lahu kedene masjid ala ayi masjidin ing atase di masjid min masajidid dunya saking pira-pira masjid dunya. Demikian pula Masjid Nabawi bangunan itu menjadi masjid yang mulia karena disandarkan kepada Rasul. Ay masjidin Nabi, ay masjidi hadza kan bukan hadis. Nah, masjidku itu disandarkan. Artinya apa? Keberadaan masjid ini pun memiliki kemuliaan, keunggulan, keberkahan lebih dibanding yang lain itu karena disandarkan kepada Rasulullah. Jadi bukan apa namanya bukan building masjid merely bukan semata-mata bangunannya bukan, tetapi karena disandarkannya masjid itu kepada asma Rasul yakni Masjidin Nabi atau masjidnya Kanjeng Nabi gitu. Jadi kemuliaannya sumbernya dari situ gitu ya. Masuk masjidnya duwe keunggulan ketika dipakai sholat dengan sekian banyak derajat yang berlebih dibanding masjid yang lain, kemudian dikonziaroi, nah sumber sinarnya nggak boleh diziarahi. Kan ya unik gitu pemikirannya gitu. Fal masjidu mongko tai masjid innama azuma angin pestine agung apa hadil innama azuma angin pestine agung apa masjid hadil azmata ing ikilah keagungan wasorat lan dadi apa as-sholatu sholat fihi yang dalam masjid bi alfi sholatin kelawan kacek 1000 sholatan fi siwahu ing dalam liyane masjid minal masajidi saking pira-pira masjid liyanahu krana saat temene Masjid Nabawi iku al masjidu masjid alladzi ikhtarahu kang milih ing masjid sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa banahu lan bangun ing masjid lan bangun sapa Nabi ing masjid. Walladzi lan wong kana kang ana sapa ladzi iku yusarrifuhu mulyaake sapa ladzi masjid bisolati kelawan salat fihi ing dalem masjid. Waladzi lan wong kanat kang ana tah iku tahmi napa mencorong bersumber fi ing dalem masjid apa ar-rahmatu pira-pira kerahmatan wal barakatuh lan pira-pira keberkahan li khutwatihi krana sebab langkah-langkahe Nabi bi khululi syakhsihi kelawan menyatune pribadi Rasul al-karimi kang mulya fihi ing dalem bi khululi syakhsihi kelawan menyatune Kanjeng Nabi al-karimi kang mulya fi dalam masjid sallallahu alaihi wasallam. Lah kemuliaan Masjid Nabawi yang kemudian orang sholat di dalamnya mendapatkan napa jenenge keutamaan 1000 kali dibanding di masjid yang lain niku krono memang masjid itu dipilih oleh Rasul, dibangun oleh beliau, dipakai untuk sholat oleh beliau. Dari sana terpancar rahmat dan keberkahan lantaran langkah-langkah kaki beliau. Masjid dan Nabi menjadi satu kesatuan. Disinilah kemudian yang menyebabkan Masjid Nabawi mendapatkan keunggulan, mendapatkan nilai lebih dibanding masjid liyane. Artinya, wangsul teng kalimat pertama tadi, kemuliaan Masjid Nabawi tidak bisa dilepaskan dengan sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaannya niku bisyarafihi karena sebab kemuliaan Kanjeng Nabi. Keberkahannya bibarokati sebab keberkahan Kanjeng Nabi gitu. Niku yang harus dipahami gitu ya. Jadi masuk masjid diziarahi sumbernya enggak diziarahi gitu. Wa idza kana nalika ana palamru perkara iku hakadha kaya mengkono-mengkono keterangan. Fahal minal maquli mongko ana ta iku saking perkara kang masuk akal ayu kala yen to den ucapaken inna hadzal masjida
sak temene ikilah masjid iku lahu kedene masjid barokatun utawi pira-pira keberkahan ta'udu kang bali alal musafiri ta'udu kang bali apa barokat alal musafiri ing atase musafir ilaihi ilaihi maring masjid falihadza krana ikilah ana keberkahan ya juzu menang apa antusadda ar-rihal ilaihi melakukan perjalanan jauh ilaihi maring masjid wa amar rasulu ana peruntai rasul alladzi ma'adu mahdal masjidu ila binisbatihi wa amar rasul ana penutai mas utawi kanjeng nabi alladzi ma'adu kang ora ana keunggulan tidak ada keagungan hadal masjidu alladzi ma'adu kang ora keagungan apa hadal masjidu ikilah masjid illa binisbatihi kelawan bangsake masjid menyandarkan masjid ilaihi maring nabi fala barokata mongko ora ana keberkahan fihi ing dalem rasul ta'udu kang bali ila zairihi maring wong kang menziarahi rasul. Pertanyaannya, apakah masuk akal? Baik gitu ya. Fahal minal maqbul, apakah masuk akal kalau masjid yang tadi disebutkan boleh kita bersungguh-sungguh melakukan perjalanan jauh untuk menuju ke sana, yakni Masjid Nabawi, itu memiliki keberkahan-keberkahan, keutamaan-keutamaan dan seterusnya. Karena itu kita boleh untuk kemudian syadur rihal, berupaya sungguh-sungguh untuk menuju ke sana. Nah, kemudian sementara gitu ya, wa amar rasul, sementara rasulnya sendiri yang masjid itu tidak akan punya keunggulan apapun tanpa disandarkan kepada beliau, kok tidak ada keberkahannya. Masuk akal apa enggak? Tentu al-jawab laisa minal maqbul, tentu tidak masuk akal. Artinya apa? Lek masjid saja yang kemudian itu menjadi objek pancaran sinarnya kanjeng Nabi, fihi barokatun ta'udu alal musafir, ada keberkahan yang kembali kepada musafir, ada keutamaan yang kembali kepada musafir, tentu mestinya menziarahi makam Rasul lebih dari itu. Kenapa? Karena Rasul adalah sumber cahaya, sumber keutamaan, kemuliaan Masjid Nabawi. Sumbernya sumber kan Rasulullah gitu ya. Nah gitu. Maka tidak masuk akal kalau masjidnya mulia sementara yang dinisbati, yang disandari itu tidak mulia kan gitu. Wa idan lan krono mengkono fala barokata layak juzu ora wenang apa antusadda yen to den nemen-nemeni apa arihalu perjalanan ila ziyaratihi maring ziarahi Rasul. Krono dianggap tidak ada kemuliaan keberkahannya, akhirnya dilarang untuk diziarahi. Ini kan tidak masuk akal. Laisa minal maqbul gitu ya. Maka tadi dari awal tuh ada kalimat yang unik gitu ya. Ada kalimat itu aklin. Ini artinya Mbah Habib sedang mengajak kita bermain logika sederhana gitu ya. Bahwa ada dua hal yang kemudian secara logika mestinya kita bisa menghitung gitu ya. Bahwa masjidnya saja mulia, mosok sumber kemuliaannya tidak mulia gitu ya. Bahwa masjidnya saja punya keutamaan, punya fadilah, punya keberkahan, mosok sumber keutamaannya, sumber keberkahannya tidak diziarahi gitu ya. Wong dianjurkan untuk mengunjungi masjid yang mulia tadi, mosok mengunjungi sumber keutamaannya tidak dianjurkan, malah dilarang. Ono masuk akal kira-kira gitu ya. Nah, jadi kenapa jenenge beliau menggunakan logika-logika itu. Inna hadza sak temene ikilah apa perdebatan ya, no penjelasan yang melarang tadi. Innama yaquluhu angin pestine ngucapaken ing hadza. Sapa al majaninuna napa majanin niku nggih. Jadi majnun itu ya. Kalau bahasa sekarang yang kasar-kasar itu apa itu ya? Bahasanya RG itu ya. Alladzina tepane wong akeh layauna kang ora migunani apa ma barang yakuluna kang padha ngucap sapa majanin. Al yakuluhu
utawa ngucap ing kaul sapa adul islami musuh Islam wa rasulil islami lan musuhe Kanjeng Nabi. Ucapan-ucapan yang melarang ziarah tadi tidak akan keluar melainkan dari orang-orang yang memang tidak menggunakan akal pikirannya. Atau bahkan itu statement atau pendapat yang keluar dari orang-orang yang sejak awal memang memasang kalimat sebagai adul Islam, musuhnya Kanjeng Nabi gitu ya. Wa amal mu'minu anapun utai wong mukmin alladzi lahu kang ing kudu mukmin hadzun utai bagian minal akli saking akal fala yumkinu mongko ora mungkin apa ayah turo yen to terbersit bibalihi ing dalam atine mukmin apa hadal makna ikilah makna as-sakhifu kang welo-welo gitu ya, kang cetok. Kalau orang mukmin yang punya akal itu tentu tidak akan mungkin memiliki kerentek niku jenenge terbersit ya, pemikiran yang kemudian melarang untuk menziarahi makam Rasul gara-gara hadis tadi gitu ya. Nggak mungkin itu, nggak kesampaian itu. Karena man lahu du aklin, barang siapa yang punya akal tentu bisa memikir bahwa penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh kelompok yang menentang tadi itu laisa minal maqul, tidaklah masuk akal gitu. Dan mukmin yang punya akal tentu sederhana sekali. Masjidnya saja diminta untuk dianjurkan dikunjungi, yang masjid itu merupakan satu tempat yang mulia dan kemuliaannya karena Kanjeng Nabi, mosok sumber kemuliaannya justru dilarang untuk dikunjungi. Tentu hadza laisa minal maqul gitu. Makanya bagi mereka yang punya iman ditambah akal, gak pinter lah gak apa-apa gitu ya. Itu bahasa kan hadur minal akli ya, punya bagian. Hadur itu kan bagian. Ya rata mikir sidik lah bahasa gitu ya. Itu nggak mungkin akan punya pemikiran seperti tadi itu. Mestinya ya logika urutannya kan ya, lek masjidnya saja dengan kemuliaan begitu kita dianjurkan untuk mengunjunginya, apalagi gitu loh ya, apalagi bahasanya fadlan gitu ya, apalagi sumber kemuliaan itu yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu anjurannya lebih lagi dibanding masjidnya tadi. Bukan malah dilarang hanya gara-gara memaknai secara tekstual dengan pemaknaan yang keluar dari konteks pembahasannya. Oh, sudah disebutkan ini bahas masjid loh, bukan bahas yang lain. Sudah disebutkan itu. Counter logikanya sudah disebutkan. Makanya teman-teman sekalian, hal-hal seperti ini menjadi penting untuk kita cermati bahwa ada kecenderungan gitu ya. Saya ingin mengatakan begini, ada kecenderungan orang memaksakan sebuah dalil untuk melegitimasi pendapatnya. Orang memaksakan dengan memahami dalil itu di luar konteks yang ia kandung di dalam catatan-catatan lafziyahnya. Gitu. Apa tidak boleh? Ya boleh sebenarnya, karena ketika kita menggunakan teori-teori istinbat hukum itu juga ada upaya memperluas cakupan makna. Tetapi tentu saja relevansi dari makna yang disampaikan dengan konteks lafdiyah yang ada itu mestinya nyambung gitu loh ya, mestinya nyambung. Kalau pakai kias misalnya itu kan ya pakai akal gitu ya. Ya tadi itu kalau kias malah begini lah, kalau masjidnya saja diperintahkan untuk dikunjungi, dia ziarahi. Kenapa diperintahkan? Fihi fadilatun wa barakatun, dalamnya ada keutamaan, ada keberkahan gitu. Itu dasar anjurannya. Nah terus bagaimana dengan makam Rasul, dengan menziarahi Rasulullah gitu? Maka pertanyaan dibalik, lah masjid itu mulia karena apa? Karena Rasul. Oh berarti menziarahi makam Rasul tentu nilai anjurannya lebih tinggi karena ia adalah sumber kemuliaan Masjid Nabawi. Lek masjidnya saja dianjurkan untuk dikunjungi, apalagi makam Rasulnya gitu. Jadi nyambung gitu ya, nyambung. Nah, pemaksaan konteks lafaz itu ya kerap terjadi karena memang dalam rangka melegitimasi pendapat yang dimunculkan oleh seseorang, oleh kelompok gitu ya, agar pendapatnya
nuansanya terasa valid gitu. Maka disampaikan tadi, seluruh rangkaian pendapat fatwa yang menolak dan melarang ziarah makam Rasul hadisnya mung siji fi kulli musannifatihim, semua hadisnya merujuk pada hadis yang tadi. Hingga kalau kita sederhanakan, itu satu-satunya hadis yang dipakai sebagai landasan melarang menziarahi makam Rasulullah. Tidak ada hadis pendukung yang lainnya. Gitu. Hanya hati-hati dalam melakukan proses pemanaan terhadap dalil atau ayat-ayat maupun hadis agar tidak keluar dari konteks yang dimaksudkan hadis tersebut. Gitu. Baik kawan sekalian, saya kira demikian ngaji kita malam ini. Terima kasih, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa ada yang tanya? Upaya yang tanya atau apa? Buatan Pak kepencet. Oh iya. Sun. wabarakatuh. Nggih Pak, sami-sami.